Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dari KCD 13 Jawa Barat. Selamat datang di acara pelatihan dan workshop Crayonpedia Platform. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Crayonpedia Platform, yaitu platform pembelajaran masa depan. Nah, sebelum saya jelaskan tentang fitur-fiturnya, Crayonpedia Platform ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu platform pengajaran untuk guru-gurunya dan platform pembelajaran untuk siswa-siswanya. Nah, platform pembelajaran ini bisa berupa mobile apps yang dapat diakses dari gadget atau HP masing-masing, dan juga kami menyediakan IoT device lainnya seperti Smart TV, Smart Speaker, dan Connected Car. Crayonpedia ini mendukung model pembelajaran pure online atau seluruhnya online maupun hybrid learning, live atau sinkron maupun asinkron ya. Live ini dapat berupa live streaming maupun video conference atau terdiri dari dua arah. Dan untuk yang asinkron berupa materi-materi on demand yang dapat diakses oleh siswa kapan saja dan di mana saja. Kemudian Crayonpedia ini menggunakan sosial, data, AI, dan machine learning driven. Kemudian digital and analog broadcasting. Nah, apa saja yang ada di dalam Crayonpedia? Crayonpedia ini mencakup sekolah dari level PAUD hingga SMA. Kemudian di Crayonpedia juga ada sekolah bersama yang memfasilitasi sekolah-sekolah untuk bisa berkolaborasi. Kemudian kami juga menyediakan siaran pendidikan via radio atau TV lokal. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa radio untuk menyiarkan live streaming pembelajaran via radio-radio analog untuk sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang tidak ada akses internet. Nah, kemudian ini merupakan sekolah-sekolah yang telah menggunakan platform Crayonpedia dalam kegiatan belajar mengajarnya. Sekolah-sekolah ini dapat diakses di bagian sekolah mitra Crayonpedia di halaman homepage Crayonpedia. Kemudian apa saja sih yang ada di dalam kelas virtual Crayonpedia? Nah, berikut merupakan tampilan kelas virtual yang ada di dalam Crayonpedia. Jadi nantinya di dalam Crayonpedia ini setiap sekolah akan dikelompok-kelompokkan lagi berdasarkan kelas masing-masing. Yang pertama ada streaming kelas yang berupa video atau audio streaming serta adanya live chat atau diskusi kelas. Jadi di sini siswa maupun guru dapat berdiskusi kapan saja. Dan kemudian di dalam diskusi kelas ini juga ada pin message. Jadi apabila Bapak Ibu guru biasanya menggunakan platform mungkin menggunakan WhatsApp atau menggunakan aplikasi chatting lainnya, di situ sering ada permasalahan bahwa chatnya tenggelam. Nah, di kami ada yang namanya pin message, di mana chat yang penting bisa selalu ada di atas dan tidak hilang. Jadi biasanya berupa pengumuman atau hal penting lainnya yang tidak boleh sampai terskip gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada pengumuman kelas. Pengumuman kelas ini contohnya yang seperti yang tertera di gambar tersebut di slide berikut ini. Jadi jika biasanya di suatu kelas itu ada yang namanya mading untuk menempel berbagai hal-hal menarik. Nah, di Crayonpedia ini juga memfasilitasi hal tersebut. Jadi sekolah atau kelas bisa aktif dan hidup dengan adanya info-info menarik yang bisa ditempel di pengumuman kelas. Kemudian ada bagian kegiatan guru atau wali yang berisi akun-akun guru atau wali di suatu kelas dan juga ada kegiatan siswa. Kemudian ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran gitu ya. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dan jika diklik di bagian mata pelajaran tertentu, maka akan muncul materi-materi on demand berupa video, audio, dan dokumen dari mata pelajaran tersebut. Kemudian ada juga bagian tatap muka atau video conference. Mungkin Bapak Ibu guru tidak asing dengan hal ini, seperti ini mirip seperti Zoom, Google Meet, dan platform untuk Vicon lainnya. Jadi jika diklik, maka akan otomatis menuju ke halaman video conference masing-masing kelas.
Jadi tidak perlu membuka link yang bermacam-macam dari laptop maupun dari HP siswa masing-masing. Kemudian ada bagian kerja kelompok untuk memfasilitasi foldering tugas-tugas yang dikerjakan secara kelompok. Kemudian ada kuis dan ujian. Nah, di Crayonpedia selain menyediakan platform untuk live streaming, video conference, dan materi on demand, kita juga ada kuis dan ujian atau bisa disebut exam Crayonpedia. Jika diklik, akan langsung menuju ke halaman exam. Nanti akan saya jelaskan lebih lengkap tentang kuis dan ujian ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang streaming kelas yang berupa video dan audio. Kemudian ada live chat, jadi ketika sedang live, siswa dapat menanyakan ke guru melalui live chat dan bisa dijawab atau direspons langsung oleh gurunya. Serta adanya relay streaming. Relay streaming ini apa? Relay streaming ini maksudnya adalah memfasilitasi suatu streaming yang bisa disiarkan juga di kelas-kelas yang lain. Misal, saat ini ada satu guru atau ada beberapa guru matematika di suatu sekolah untuk kelas 12. Nah, guru tersebut cukup satu kali saja untuk live streaming. Kemudian live streaming dari misalnya kelas IPA 1 dapat direlay di kelas IPA 2 dan IPA 3. Jadi, satu guru bisa mengajar 3 kelas sekaligus. Dan siswa di kelas masing-masing dapat menanyakannya di live chat kelas masing-masing dan dijawab oleh guru yang bersangkutan. Seperti itu gambaran untuk fitur relay streaming ini. Selain itu juga di dalam relay streaming, selain untuk mencakup satu sekolah, kemudian direlay ke beberapa kelas, juga dapat merelay dari sekolah yang lain. Nah, ini nanti akan masuk sebagai collaborative learning. Kemudian berikut contoh untuk tampilan TV kelas atau video streaming yang ada live chatnya. Mungkin di sebelah kanan, di paling ujung, ada tampilan kelas dan untuk mengkliknya bisa diklik icon audio yang paling tengah atau play button maupun icon TV untuk play video streaming. Seperti itu. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Nah, kemudian seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada pin message. Jadi, diskusi kelas ini memungkinkan siswa dan guru dalam satu kelas saling berdiskusi ya. Dan wali kelas maupun ketua kelas bisa membuat pin message yang berisi pesan penting atau yang ingin di-highlight di chat kelas. Seperti itu tampilannya untuk bagian pin message yang berwarna orange. Di situ akan terus muncul hingga pin message itu diganti dengan pin message lainnya yang lebih penting. Dan untuk yang bawahnya itu adalah chat kelas. Dan itu live sama seperti Bapak Ibu maupun siswa-siswa melakukan chat di WhatsApp, seperti itu ya. Nah, kemudian bagian lainnya di dalam suatu kelas juga ada kegiatan guru dan wali yang berisi akun-akun guru atau wali di suatu kelas. Apabila diklik foto salah satu guru, misalnya dalam contoh ini adalah foto Pak Hemat Dwi Nuryanto dan Pak Sofandi Nur. Nah, ini sebagai contoh ya. Ketika diklik, maka akan muncul halaman profil dari guru yang bersangkutan yang berisi konten-konten apa saja yang sudah di-upload oleh guru tersebut maupun di-share oleh guru tersebut. Nah, ini bisa berupa materi-materi on demand seperti video pembelajaran, audio maupun dokumen-dokumen dari guru tersebut. Jadi siswa bisa akses di profil guru tersebut dengan klik fotonya. Kemudian untuk kegiatan siswa prinsipnya sama. Jika diklik salah satu foto siswa, akan masuk ke halaman profil siswa tersebut. Misalnya ini Dek Putri Amelia. Jika diklik, dia dari kelas 10 sekolah krayon gitu ya contohnya. Jika diklik, maka akan muncul di situ, oh ternyata Dek Putri Amelia sudah mengupload beberapa tugas membuat audio konten gitu. Atau podcast disebutnya ya, jika audio konten. Kemudian dia juga sudah mengupload tugas bahasa Indonesia dalam konten dokumen. Seperti itu. Jadi guru bisa meneliti tugas yang diupload oleh siswa masing-masing dengan cara membuka kelas yang bersangkutan dan klik foto siswa tersebut.
Nah, selanjutnya untuk mengupload konten mata pelajaran atau tugas, caranya adalah guru atau siswa masing-masing masuk ke halaman profile eh, masing-masing. Kemudian klik tanda plus yang ada di pojok kanan bawah halaman profile. Jika diklik, maka akan muncul pilihan seperti yang tertera di gambar kedua yang depan. Ada beberapa pilihan yaitu video, audio, maupun dokumen. Nah, yang paling kanan itu adalah contoh halaman upload konten. Ada upload untuk video. Nah, caranya adalah jika upload video di situ sudah jelas ya, ada choose video. Itu jika diklik maka masuk ke file directory HP masing-masing. Kemudian bisa memilih file yang sesuai. Kemudian harus memasukkan juga image cover atau halaman depan ya, halaman cover untuk suatu konten gitu agar lebih menarik konten tersebut. Kemudian nulis judul, deskripsi, kemudian tag apabila dibutuhkan. Dan nanti tag ini sebenarnya adalah media untuk apabila Bapak Ibu guru ingin memasukkan konten dan masuk ke folder tertentu. Misalnya yang tadi saya jelaskan ada materi on demand pelajaran bahasa Indonesia di suatu kelas. Nah, difasilitasi dengan tag untuk bisa masuk ke folder bahasa Indonesia. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini. Apabila tag itu dikosongi, maka konten tersebut akan masuk ke profile Bapak Ibu guru. Seperti itu. Untuk yang podcast atau audio dan dokumen sama saja. Memilih filenya di file directory HP dan memilih image covernya. Kemudian upload. Sudah jelas ya Bapak Ibu guru untuk upload konten. Nah, kemudian bagaimana untuk menanggapi kontennya gitu ya. Jadi sekarang ini kan sedang hits ya adanya media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu guru sangat familiar dengan hal ini. Nah, konten-konten yang diupload di media sosial tersebut tentunya dapat diberikan feedback oleh user lain gitu ya. Nah, dalam hal ini Krainpedia juga menyediakan fasilitas tersebut, yaitu untuk memberikan like, komen, maupun share ke media sosial lain, atau misalnya linknya ingin di-share via WhatsApp, itu sangat memungkinkan di Krainpedia. Nah, caranya bagaimana? Jadi, apabila guru misalnya membuka profil siswa, misalnya Putri Amelia ya, ini dibuka, terus di halaman profil Putri Amelia ini ada beberapa konten yang ia upload. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa memberikan like dengan mengklik icon ini ya, jempol gitu ya, like gitu. Kemudian bisa klik icon komen dan menulis komentarnya di bagian enter your comment here. Di situ kemudian send, maka akan terkirim komennya. Ya mirip-mirip seperti media sosial yang biasa Bapak Ibu guru gunakan ya. Kemudian untuk share bisa diklik icon share itu, lalu bebas bisa di-share ke mana saja link tersebut. Seperti itu ya untuk yang menanggapi konten. Ini dapat dilakukan oleh guru maupun oleh siswa. Kemudian materi pembelajaran on demand. Ini untuk yang tipe pembelajaran asinkron ya. Jadi siswa dapat mengakses pembelajaran ini di mana saja dan kapan saja. Nah, itu bisa diakses di halaman kelas masing-masing, di mata pelajaran. Jika diklik misalnya bahasa Inggris atau mata pelajaran lainnya, maka seperti yang tadi sudah saya sebutkan akan muncul berbagai konten ya, yang dikelompokkan berdasarkan bentuk-bentuk konten tersebut. Yang paling atas itu video pembelajaran, kemudian ada audio, dan yang paling bawah dokumen. Dokumen ini bisa berupa PDF, PPT, Word, Excel, maupun yang lainnya ya, berupa dokumen. Nah, misalnya kita mengklik satu video, yaitu pelajaran bahasa Indonesia ya. Ketika diklik akan muncul tampilan seperti yang di pojok halaman, pelajaran bahasa Indonesia SMA paragraf bagian 2. Nah, di paling atas videonya akan terputar dan siswa maupun guru lain dapat memberikan feedback berupa like atau komen di bawahnya. Itu tampilan materi pembelajaran on demand. Kemudian untuk fitur
video conference atau tatap muka, seperti yang tadi sudah muncul di halaman-halaman sebelumnya ya. Jadi di kelas ada ada bagian tatap muka yang jika diklik akan muncul tampilan seperti yang tertera di slide ini. Jadi sebutannya adalah Meet Crayonpedia. Nah, ada muncul apabila ingin share video, maka akan aktif kameranya dan seperti di contoh akan muncul muka saya gitu ya. Kemudian juga bisa audio jika ingin berbicara dan bisa share screen jika diberikan akses sebagai admin. Biasanya yang bisa share screen ini sebagai default adalah gurunya, namun tidak bisa juga siswanya gitu. Jadi jika diberikan akses, siswa juga dapat share screen. Ini mirip fitur seperti video conference pada umumnya. Nah, video conference ini juga bisa diakses dari laptop selain dari HP. Jadi misalnya guru ingin share PPT gitu ya, agak repot jika dari HP, maka bisa membuka link tersebut di laptop masing-masing dan tampilannya seperti yang tertera tersebut. Oke, Bapak Ibu guru, sampai sini mungkin sangat familiar ya untuk yang video conference. Nah, yang terakhir yaitu adanya evaluasi, kuis atau ujian. Kuis atau ujian di Crayonpedia berisi bank soal. Yang pertama, jadi Bapak Ibu guru sebelum membuat ujiannya harus mengupload soal-soalnya di bank soal terlebih dahulu. Jadi semua soal dikumpulkan di bank soal namanya. Kemudian bisa membuat jadwal kuis atau ujian. Jadi kuis atau ujian ini bisa dijadwalkan di tanggal tertentu dan di jam tertentu dengan durasi yang tertentu juga. Misalnya cukup dari jam 1 sampai jam 2 di hari Jumat tanggal sekian gitu ya. Jadi siswa selain di jadwal tersebut tidak bisa akses. Namun bisa juga kuis atau ujian tersebut dijadwalkan dengan lebih fleksibel. Jadi yang penting dikerjakan hari Jumat selama 1 jam, bebas siswa mau mengerjakan jam berapa saja, itu bisa. Atau kuis atau ujian ini berupa range gitu ya, misalnya tidak usah dibatasi harus hari Jumat, bebas selama seminggu, yang penting dikerjakan sekali 1 jam, itu bisa. Atau bisa repetition, misalnya ini hanya untuk latihan, jadi siswa boleh mengerjakan selama beberapa kali gitu ya, yang penting 1 jam, jadi attempt-nya boleh 2 kali atau 3 kali. Nah, itu juga memungkinkan di dalam platform Crayonpedia. Kemudian ada juga laporan atau rekap nilai dan statistik dari kuis atau ujian ini yang bisa diakses oleh guru. Jadi nanti guru bisa tahu semua siswa ini masing-masing dapat nilai berapa, salahnya di mana, atau nomor-nomor yang cenderung sulit yang dirasa banyak siswa yang salah di nomor tersebut mungkin bisa lebih intens ya untuk mengajarnya. Nah, itu di kami ada rekapnya yang bisa bermanfaat untuk guru dalam mengajar. Nah, ada fasilitas sekolah bersama atau kolaborasi KBM lintas sekolah dengan tampilan sebagai berikut. Jadi jika mengakses homepage Crayonpedia, lalu di halaman sekolah bersama diklik, akan muncul halaman seperti ini ya, halaman sekolah bersama yang berisi ada pembelajaran gitu, yang dikelompokkan ini kelas MIPA atau IPS. Nah, sekolah bersama ini bisa diakses oleh sekolah-sekolah yang tergabung di sekolah bersama. Jadi memungkinkan sekali jika sekolah-sekolah yang ada di KCD 13 ini berkolaborasi dalam pengajaran gitu. Misalnya yang sudah berjalan, ini ada jadwalnya ya. Jadi misalnya untuk setiap Jumat, Ibu siapa ini ya, tidak terlalu terlihat, Ibu Rita mungkin akan mengajar pelajaran kimia gitu dan akan di streaming di sekolah bersama. Nah, pengajaran kimia ini dapat diakses oleh sekolah-sekolah lain gitu. Jadi inilah yang dinamakan kolaborasi lintas sekolah. Jadi lebih efisien ya. Mungkin di satu sekolah ada materi atau pelajaran yang diunggulkan. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk diakses oleh sekolah lainnya. Selain itu, sekolah bersama ini juga sudah bisa diakses
sebagai siaran pendidikan di radio-radio lokal yang telah bekerja sama dengan Crayonpedia. Seperti kemarin pernah selama beberapa minggu ya berjalan, bisa diakses di Radio Aktari gitu. Nah, itu sangat bermanfaat untuk siswa-siswi yang mungkin daerah rumahnya tidak terjangkau internet atau jaringannya buruk gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan siaran radio lokal. Oke, nah yang tak kalah menarik lainnya di Crayonpedia juga ada bimbingan belajar. Saat ini Crayonpedia telah bekerja sama dengan Karisma Learning Center ITB atau KLC untuk menyelenggarakan UTBK online. Jadi kita ada tryout UTBK-nya setiap minggu dan juga ada pembahasannya gitu. Nah, tryout UTBK-nya sudah berjalan saat ini. Tampilannya seperti yang paling kanan ya untuk tampilan exam-nya menggunakan exam Crayonpedia dan juga bisa diakses pembahasan UTBK-nya. Nah, ini contoh bimbel pembahasan UTBK-nya tampilannya seperti ini. Jadi kita berupa live streaming pembahasan dari guru-guru di Karisma atau KLC ITB. Jadi dijadwalkan setiap harinya satu mata pelajaran. Misalnya di sini ini yang paling kanan sedang mengajar UTBK Fisika gitu ya. Ini ada pin message pembahasan tryout UTBK Fisika. Gitu. Lalu ada juga yang untuk soshum itu sosiologi. Jadi di kami lengkap semua mata pelajaran yang diujikan di UTBK ada pembahasannya dan tryoutnya. Nah, itu sangat menarik ya. Jadi untuk kelas 12 khususnya bisa belajar UTBK di Crayonpedia. Dan ini gratis untuk sekolah-sekolah mitra Crayonpedia. Oke, sekian presentasi tentang fitur-fitur Crayonpedia dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu Guru, apabila ingin mendapat informasi tambahan, event-event yang menarik dari Crayonpedia maupun ada banyak tutorial singkat gitu ya dengan tampilan yang menarik, Bapak Ibu Guru bisa follow Instagram Crayonpedia @Crayonpedia, bisa dicari di Instagram maupun membuka website Crayonpedia di crayonpedia.id. Baik, sekian, sampai jumpa.